Air mata, sebuah tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan kemudian menghancurkan 200 naga hantu di atas kehampaan. Raungan, setelah nyanyian naga yang mengejutkan, kuilong hitam muncul di atas kepala Murong Yu dari udara tipis. Raungan, raungan, raungan. Setelah hantu kuilong pertama muncul, 4 naga yang mengejutkan muncul lagi. 1 hantu kuilong, 2 hantu kuilong, 3 dan 5. 5 hantu kuilong. Akhirnya, ketika 5 hantu kuilong melayang di atas kepala Murong Yu, tidak ada lagi kuilong yang ditambahkan. Melihat lebih jauh ke bawah, Murong Yu sekarang hanya di alam bawaan tingkat pertama, tetapi ia memiliki kekuatan Wu Kuilong. Itu setara dengan master alam surga 5 kali lipat bawaan umum. Pada saat ini, di meridian tubuh Murong Yu, kekuatan hitam terus-menerus menjelajahi meridiannya seperti semburan air. Begitu hatinya bergerak, Murong Yu melihat kondisi di tubuhnya. Tampilan dalam. Setelah basis kultivasi mencapai alam bawaan, Anda dapat melihat ke dalam. Pada saat ini, menyaksikan kekuatan hitam itu terus-menerus menyerbu meridian di tubuhku. Setiap kali mereka menyerbu, meridian itu terkoyak dan kemudian terus menata ulang. Dan permukaan tubuh Murong Yu diselimuti oleh lapisan cahaya hitam. Apa? Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Salah satunya adalah karena meridiannya sendiri terus-menerus terkoyak, dan yang lainnya adalah karena kekuatan dirinya sendiri secara bertahap. Setelah kekuatan hitam yang menyerupai aliran deras itu memperluas meridian Murong Yu, ia terus-menerus melunakkan tubuh Murong Yu. Setelah waktu yang lama, kekosongan bayangan kuilong di kepala Murong Yu berangsur-angsur menghilang. Cahaya hitam yang tertinggal di permukaan tubuhnya juga terbenam dalam dirinya. Murong Yu membuka matanya dengan ganas, dan menembakkan 2 cahaya yang mengerikan. Sungguh kekuatan yang kuat. Jika aku bertemu Murong Hao lagi saat ini, aku memiliki keyakinan untuk membunuhnya dengan pukulan. Mata Murong Yu bersinar dengan senyum di wajahnya. Melihat tubuhnya, senyum Murong Yu bahkan lebih cerah. Selain kekuatan Wu Kuilong, tubuh fisiknya juga mengalami metamorfosis. Pada saat ini, bahkan jika Murong Zi ditusuk dengan seluruh kekuatannya, aku khawatir dia tidak akan dapat melukai dirinya sendiri. Tubuh fisik Murong Yu telah menjadi sangat kuat setelah ditempa dengan energi sejati bawaan. Namun, dia tidak akan mencapai tingkat yang telah dicapainya, karena tidak ada referensi. Namun, dia samar-samar merasa bahwa seniman bela diri yang diperoleh biasa tidak dapat lagi melukai tubuh fisiknya. Dan yang membuat Murong Yu paling bahagia adalah peningkatan umur. Orang biasa memiliki umur sekitar 100 yuan. Umur beberapa orang tua mungkin mencapai lebih dari 100, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Bahkan jika itu adalah alam puncak 9 surga setelah lusa, kematian adalah $200 kehidupan. Namun, setelah Murong Yu menerobos ke alam bawaan, ia merasa bahwa rentang hidupnya telah meningkat secara signifikan, dan secara samar-samar, tampaknya telah meningkat menjadi 500. 500 tahun kehidupan adalah 500 tahun. Menurut legenda, orang-orang yang lahir di alam puncak 9 surga memiliki paling banyak $500 kehidupan. Namun, saat ini, Murong Yu baru saja melangkah ke alam bawaan dan mencapai 500 tahun kehidupan. Murong Yu sangat terkejut. Pada saat yang sama, ketika tingkat kultivasi terus meningkat, ia mulai merasakan beberapa rahasia tubuhnya. Benda-benda langit yang kacau, selain memungkinkannya untuk memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada orang-orang di alam yang sama, bahkan rentang hidupnya jauh lebih tinggi daripada biksu rata-rata. Cukup bagus untuk mencapai alam bawaan dalam lebih dari 3 bulan. Tetapi pada tingkat kultivasi ini, itu bahkan tidak dihitung sebagai pengenalan kultivasi. Hetu tidak tahu kapan dia muncul di samping Murong Yu, dan berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu sudah terbiasa dengan ini. Bagaimanapun, Hetu adalah roh perkakas di Hetu Luoshu. Selama dia berada di dunia Hetu Luoshu, dia dapat muncul di sudut manapun kapan saja selama dia mau. Menerobos ke alam bawaan, penuh dengan kekuatan Wu Kuilong, Zhou Yuan telah meningkat menjadi 500. Jauh lebih kuat daripada biksu di alam yang sama. Terutama Zhou Yuan milik Murong Yu dekat dengan Zhou Yuan dari puncak alam bawaan. Setelah meninggalkan dunia Hetu Luoshu, Murong Yu meninggalkan ruangan. Baru kemudian dia menyadari bahwa tempat di mana dia berada sebenarnya adalah sebuah halaman.
Meskipun tidak terlalu besar, itu tidak mewah. Tetapi itu adalah halaman yang berdiri sendiri. Itu pasti tempat di mana Murong yang meminta Murong Yu untuk pindah. Karena mereka semua dibawa ke sini sekarang, Murong Yu tentu saja tidak keberatan. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa selain dia, masih ada pelayan di halaman ini. Pelayan itu adalah pelayan yang melayani kehidupan sehari-hari Murong Yu. Ketika orang-orang ini mengetahui bahwa Murong Yu telah meninggalkan pintu, wajah mereka segera menunjukkan kegembiraan. Kemudian dia tampak memikirkan sesuatu, matanya menghindar, penuh ketakutan. Bawahan ini semuanya adalah bawahan keluarga Murong. Di antara orang-orang ini, bahkan ada orang yang telah menindas Murong Yu. Sekarang mereka tidak hanya menjadi pelayan Murong Yu, tetapi juga memikirkan adegan di mana Murong Yu menembak mati Murong Zi belum lama ini. Aus.com, kalahkan Murong Hao dan tembak mati Murong Zi. Murong Yu telah menjadi jenius pertama dari keluarga Murong, dan pada saat yang sama dia terkenal kejam. Merasakan ketakutan di mata para pelayan ini, Murong Yu hanya mencibir. Ketika dia pertama kali mendapatkan kekuatan, dia bersumpah untuk membalas dendam terhadap mereka yang menindasnya. Hanya saja sekarang dia ingin datang ke Murong Yu tetapi merasa sedikit konyol. Status para pelayan ini rendah hati, tetapi itu hanya arogan. Setelah Murong Yu menjadi kuat, orang-orang ini seperti semut. Dalam kapasitasnya, tentu saja, dia tidak akan terus peduli dengan orang-orang ini. Kemarilah, kata Murong Yu sambil berdiri di halaman, menatap seorang pelayan. Ada ekspresi ngeri di mata pelayan itu, tetapi dia masih menggigit kepalanya dan berkata dengan hormat, "Tuan, apa yang Anda perintahkan kepada pelayan?" "Sudah berapa hari saya koma?" 10 hari. Pelayan budak itu berkata dengan hati-hati. 10 hari. Murong Yu sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah koma selama 10 hari. Namun, tidak buruk untuk menerobos ke alam bawaan setelah 10 hari ini. 10 hari lagi, yang berarti konferensi kultivasi abadi akan segera dimulai. Aku tidak tahu apakah keluarga Yun telah mengambil tindakan apapun. Pikir Murong Yu dalam hatinya, meneguk minuman hamba budak itu, lalu meninggalkan rumah Murong. Setelah menerobos ke alam bawaan, keluarga Yun kecil itu tentu saja tidak akan lagi menaruhnya di mata Murong Yu. Hanya saja Li Feng dan yang lainnya sulit untuk dilawan. Aku harap keluarga Yun tidak akan keluar untuk membuat masalah, kalau tidak, aku tidak keberatan untuk melenyapkannya secara langsung dan membuat Li Feng sempurna. Murong Yu mencibir dalam hatinya dan bergerak menuju menara Jufu. Tanpa keluarga Yun, itu dapat ditekan, dan bisnis Jufulou semakin membaik. Awalnya, bisnis Jufulou bagus. Justru karena inilah keluarga Yun mendambakan Fulou. Xiao Fengzi, Murong Yu langsung menemukan Li Feng yang sedang sibuk. "Haha Xiao Yuzi, konon kau menunjukkan kekuatan besar, mengalahkan Murong Hao, dan menembak mati Murong Zi." Begitu melihat Murong Yu, Li Feng menyerahkan pekerjaannya kepada pekerja restoran, lalu bergegas keluar. Suara Li Feng tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk menyebar ke seluruh lantai pertama. Setelah mendengar kata-kata Li Feng, para tamu di atas restoran segera mengalihkan pandangan mereka ke Murong Yu. "Hei, dia adalah Murong Yu. Orang yang mengalahkan Murong Hao, siapa jenius pertama dalam keluarga Murong. Konon katanya dia masih sampah beberapa bulan yang lalu." Petik 2. Mungkin seseorang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Orang ini sangat kuat, dan bahkan tuan bawaan keluarga Yun telah terbunuh. Apakah kau percaya bahwa seseorang yang baru berkultivasi beberapa bulan saja memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Belum tentu, mungkin saja mereka benar-benar jenius. "Xiao Fengzi, keluarga Tianyun tidak membuatmu malu, kan?" Tanya Murong Yu dengan suara berat sambil duduk diam di sebuah ruangan. "Para ahli bawaan manusia telah dibunuh olehmu, apakah mereka berani menggerakkan kita? Tetapi sulit untuk mengatakannya, jika kamu pergi ke konferensi kultivasi, aku khawatir mereka akan melakukannya kepada kita." Li Feng berkata sambil tersenyum masam. Keluarga Yun adalah sebuah keluarga. Meskipun itu adalah keluarga kecil, bagaimanapun juga, mereka juga memiliki kekuatannya sendiri. Adapun keluarga Li, ayah Li Feng, Li Guonai memulai dari awal dan memulai Jufulou ini. Meskipun ada sejumlah kekuatan, itu jauh di belakang keluarga Yun. Selain itu,
Li Feng dan mereka bertiga bukanlah seniman bela diri. Li Feng tidak lebih dari beberapa kungfu kucing berkaki tiga. Sekarang setelah Murong Yu mendukung Ju Fulou, keluarga Yun mungkin tidak berani bergerak. Jika Murong Yu pergi dari sini, keluarga Li takut mereka akan segera diserang oleh keluarga Yun. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Di dunia Murong Yu, selain orang tuanya yang sudah meninggal, Zhao Ziqing dan Li Feng beserta putranya lah yang memperlakukannya dengan baik. Murong Yu bahkan memperlakukan Li Feng dan putranya sebagai saudara. Kali ini dia pergi ke dunia kultivasi abadi, dia tidak akan pernah menoleh ke belakang. Bagi Zhao Ziqing, dengan bakatnya, dia secara alami dapat memasuki dunia keabadian. Secara alami, Li Feng dan yang lainnya menjadi satu-satunya orang yang dikhawatirkan Murong Yu. Faktanya, keluarga Li telah banyak membantu Murong Yu selama bertahun-tahun. Sebelum pergi ke alam Siuxian, urusan Li Feng harus diselesaikan. Setidaknya, dapat dijamin bahwa Li Feng dan yang lainnya akan aman dan bebas dari kekhawatiran dalam hidup ini. Murong Yu merenung dalam hatinya, dan langsung teringat pada keluarga Murong. Dengan status Murong Yu saat ini di keluarga, selama dia mengucapkan sepatah kata, keluarga Murong secara alami akan menjaga Ju Fulou. Dengan keluarga raksasa Murong sebagai pendukung, siapa yang berani menyentuh Ju Fulou? Hanya bisa begitu. Dalam perjalanan pulang, Murong Yu sudah memikirkannya. Meskipun dia sekarang telah menjadi master alam bawaan, tidak ada yang bisa menggunakannya, dan dia hanya bisa mengandalkan keluarga Murong. Tertawa, pada saat ini, Murong Yu berjalan ke gang yang relatif terpencil. Tiba-tiba, Murong Yu dengan tajam merasakan niat membunuh yang mencekik. Pada saat yang sama, seberkas cahaya pedang membubung ke langit di gang, menutupi Murong Yu, menyegel kekosongan, dan mencekik ke arah Murong Yu dengan cepat. Pada saat yang sama, aura yang sangat tirani menyapu dari segala arah, ingin membunuh Murong Yu. Master bawaan, cahaya dingin melintas di alis Murong Yu, dan dia segera berteriak dingin, meninju cahaya pedang yang mencekik di depannya. Ledakan. Setelah suara keras itu, cahaya pedang itu langsung hancur dan berubah menjadi kekuatan dan menghilang dalam kehampaan. Namun, Murong Yu juga terguncang mundur beberapa langkah oleh kekuatan besar itu. Apa? Melihat Murong Yu meledakkan cahaya pedang itu dengan tinjunya, suara yang mengejutkan terdengar. Namun, tak lama kemudian, cahaya pedang kedua tampaknya menghancurkan kehampaan, mengejutkan cahaya itu, dan menebas ke arah Murong Yu. Pada saat yang sama, seorang pria berpakaian hitam muncul tidak jauh di depan Murong Yu. Murong Yu meningkatkan kekuatannya, menggeram pelan, dan meninju. Menghancurkan cahaya pedang ini lagi. Pada saat yang sama, dia melihat kakinya menginjak Fei Yun 4 langkah, 1 langkah lebih dari 3 kaki, tinjunya mengumpulkan cahaya hitam, dan dia menghantam pria berpakaian hitam itu dengan 1 pukulan. Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin, pedang di tangannya meledak ke langit. Gelombang aura pembunuh memenuhi gang, menutupi Murong Yu. Boom, boom, boom. Murong Yu meraung dan menampilkan Tiger Hall Emperor Fist dan melawan beberapa kali dengan pria berpakaian hitam itu. Pembunuh. Setelah melawan beberapa gerakan, pakaian Murong Yu terkoyak oleh cahaya pedang pria berpakaian hitam itu. Jika bukan karena tubuh fisiknya berubah dan diperkuat saat dia menerobos alam bawaan. Pada saat ini, saya takut itu akan langsung hancur. Namun, pembunuh berpakaian hitam itu tidak sehat, dia langsung dipukul oleh Murong Yu, takut tulangnya akan hancur. Siapa kamu? Mata Murong Yu berkedip, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang yang membunuhmu. Sebuah suara serak datang, dan pria berpakaian hitam itu berubah menjadi hantu dan menyerang. Dalam proses ini, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, mencekik Murong Yu. Ledakan. Pada saat yang sama, Kuilong dengan 2 taring dan cakar di atas pria berpakaian hitam itu muncul, meraung dan bertarung menuju Murong Yu. Apakah 2 surga bawaan? Murong Yu mencibir dalam hatinya, tetapi tidak menggunakan kekuatan naga. Hanya menginjak 4 langkah Fei Yun, tubuhnya bergerak di sekitar gang seperti naga, sambil menghindari cahaya pedang lawan, dia meningkatkan pengalaman bertarungnya. Ya, meskipun lawannya adalah penguasa 2 surga bawaan, dia bahkan lebih tinggi dari ranah Murong Yu. Tetapi itu sama sekali tidak mengancam Murong Yu. Jika demikian, tentu saja Murong Yu tidak akan langsung mengakhiri pertarungan.
Dia sekarang perlahan-lahan menjadi lebih kuat, tetapi pengalaman bertarungnya sangat menyedihkan. Dengan 4 langkah di atas Fei Yun, Murong Yu memainkan tinju Kaisar Harimau, dan Murong Yu terbang dalam cahaya pedang pembunuh hitam yang membumbung tinggi seperti di awal. Pakaian Murong Yu terkoyak oleh cahaya pedang lawan. Namun setelah bertarung beberapa saat, keterampilan tubuhnya menjadi semakin mahir. Pembunuh di sisi lain secara alami tidak berdaya. Seolah-olah menyadari tujuan Murong Yu, pembunuh berpakaian hitam itu menjadi marah. Meningkatkan kekuatan pamungkasnya, dan ingin membunuh Murong Yu. Hanya saja, Murong Yu jauh lebih kuat darinya. Kemana harus lari? Pria berpakaian hitam itu membuat gerakan samar, membelah cahaya pedang, dan kemudian tubuhnya bergetar. Dia akan mundur. Bagaimana mungkin Murong Yu membiarkannya melarikan diri? Dengan minuman rendah, dia berubah menjadi hantu dan mengejarnya secara langsung. Tertawa. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang kejam dan menakutkan merobek dari sisi lain, dengan cepat mencekik ke arah Murong Yu. Murong Yu mencibir dalam hatinya, berbalik dengan ganas, dan meninju. Ledakan. Setelah suara keras itu, Murong Yu menghancurkan cahaya pedang itu dengan pukulan. Namun, dia juga langsung dikejutkan oleh ledakan kekuatan. Dengan ledakan, Murong Yu langsung menghancurkan dinding dan jatuh ke tanah. Kekuatan yang mengerikan. Murong Yu terkejut. Dia melirik tinjunya, tetapi menemukan bahwa luka yang mengejutkan telah terbuka, dengan tulang yang terlihat. Orang ini setidaknya adalah seorang Master Inate Triple Heaven. Murong Yu berpikir dalam hatinya. Mati. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong kekosongan, menutupi Murong Yu. Selain pembunuh berpakaian hitam sebelumnya, ada juga pembunuh berpakaian hitam yang lebih kuat yang telah berubah menjadi pita dan mencekik. Tertawa, cahaya pedang yang mengejutkan tampaknya merobek kekosongan, menghancurkan dunia, mencekik siang Murong Yu. Murong Yu menghancurkan tanah dengan telapak tangannya, memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara, dan menginjak Fei Yun 4 langkah untuk menghindari serangan pembunuh berpakaian hitam itu. Namun, kecepatan pembunuh berpakaian hitam itu sangat cepat, seperti bayangan yang melekat pada bentuknya, dan seperti gangren yang menempel pada tulang. Dia dengan cepat mencekik Murong Yu. Bahkan ketika Jian Mang masih setengah jalan, Murong Yu sudah merasakan niat membunuh yang menghancurkan bumi yang terkandung di dalamnya. Mang yang sangat dingin. Benar-benar master. Murong Yu terkejut di dalam hatinya, tetapi dia menjadi lebih tenang. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu mengeluarkan geraman rendah, dan 5 kuilong hitam pekat mekar di kehampaan di atas kepalanya. Memancarkan paksaan yang mengerikan, mengguncang bumi. Menginjak 4 langkah Fei Yun, sosok Murong Yu bergetar, dan kecepatan Murong Yu meroket, berubah menjadi aliran cahaya, dan kemudian bergegas menuju pembunuh hitam yang lebih lemah. Ledakan. Tepat saat sosok Murong Yu menghilang di tempat, cahaya pedang yang robek langsung mencekik dinding. Setelah suara keras itu, dinding tinggi itu segera hancur menjadi bubuk oleh cahaya pedang yang mengerikan ini. Mati. Pada saat ini, Murong Yu telah bergegas ke pembunuh berpakaian hitam yang lebih lemah, berteriak, dan menamparnya dengan keras. Aus.com ekspresi ngeri muncul di mata pria berpakaian hitam itu, tetapi dia menemukan bahwa dia dikunci oleh Murong Yu dan tidak dapat melarikan diri. Sambil menyeringai, kepala pria berpakaian hitam itu terkoyak, dan 3 hantu kuilong bergegas keluar. Pada saat yang sama, pria berpakaian hitam itu dengan kasar memanjat hingga batasnya, dan mencekik Murong Yu dengan cahaya pedang yang mengejutkan. Mata Murong Yu berkedip dingin, semua kekuatan dari 5 kuilong terkonsentrasi di tangannya, dan dia dengan cepat menamparnya dengan telapak tangan. Dentuman, klik, cahaya pedang yang ditembakkan oleh pembunuh berpakaian hitam itu segera hancur. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat dengan ganas membombardir pedang panjang di tangan pria berpakaian hitam itu. Setelah suara yang tajam, pedang panjang di tangan pria berpakaian hitam itu hancur berkeping-keping. Itu langsung dipukul hingga berkeping-keping oleh Murong Yu. Namun, tangan besar Murong Yu tidak berhenti dan menepuk pria berpakaian hitam itu langsung di dada. Dentuman, dada pria berpakaian hitam itu langsung ambruk, dan kekuatan tirani itu mendatangkan malapetaka di dalam dirinya, langsung menghancurkan organ dalam pria berpakaian hitam itu. Tertawa,
Tepat setelah Murong Yu membunuh pria berpakaian hitam itu, cahaya pedang pembunuh yang mengejutkan lainnya mencekik lagi. Murong Yu, yang telah bangkit dengan kekuatan 5 naga kuilong, dikelilingi oleh kekuatan hitam. Pada saat ini, dia seperti dewa iblis yang berdiri dengan bangga di dunia. Niat untuk bertarung ke langit meletus darinya dan langsung menuju ke langit. Aku memiliki kekuatan di tanganku. Murong Yu menghancurkan tanah di bawah kakinya dengan satu kaki, dan naik ke udara. Menginjak 4 langkah Fei Yun, itu melesat seperti meteor. Membunuh, teriak Murong Yu, dan melihat kekuatan hitam tangan kanannya meledak, dan menghantam cahaya pedang yang mencekik itu dengan satu pukulan. Gemuruh, setelah suara keras itu, Murong Yu mendengus teredam. Jika dia dipukul dengan keras, seluruh orang itu langsung pingsan. Namun, cahaya pedang itu hanya sedikit meredup, dan terus mencekik Murong Yu. Sungguh cahaya pedang yang mengerikan. Darah di tubuh Murong Yu mengalir deras seperti sungai, dan sedikit darah merah terang mengalir dari sudut mulutnya. Dengan suara keras, sebuah rumah di belakangnya hancur berkeping-keping. Dia menamparkan tanah dengan tangan besar, dan melihatnya terbang tiba-tiba. Setelah suara keras itu, cahaya pedang yang mengguncang langit menghantam tanah dengan keras, memotong tanah menjadi retakan besar sepanjang 10 meter, yang sangat mengejutkan. Tertawa, tertawa, tertawa. Tatapan mata pria berpakaian hitam itu acuh tak acuh, cahaya pedang yang menyilaukan dan mengancam jiwa menari-nari dari pedang baja hijau di tangannya untuk menutup dunia, dan dia dengan gila mencekik Murong Yu. Murong Yu berteriak, dan kekuatan hitam di sekujur tubuhnya membubung ke langit, dan 5 gigi dan cakar kuilong terus menggeram. Murong Yu menginjak 4 langkah Fei Yun, melakukan kekuatan prajna seperti naga, dan meledakkan pembunuh berpakaian hitam itu. Boom, boom, boom. Cahaya pedang Murong Yu terus hancur, tetapi lebih banyak cahaya pedang yang terkoyak. Setelah Murong Yu menghancurkan 5 cahaya pedang satu demi satu. Akhirnya, Murong Yu mendengus dan terlempar keluar. Pakaiannya hancur, dan garis yang mengejutkan muncul di tubuhnya, dan kerusakan tulang yang mengerikan terlihat jelas. Hampir memotong Murong Yu menjadi 2 bagian. Orang ini takut dia memiliki kekuatan bawaan dari alam surga keempat. Pupil mata Murong Yu menyusut tajam. Sejak kemunculan pria berpakaian hitam itu, dia sama sekali tidak menunjukkan kekuatan naga. Itu hanya pedang acak yang hampir membunuh Murong Yu. Boom! Murong Yu sekali lagi mengepalkan cahaya pedang, tetapi dia juga terpotong dan terlempar keluar. Cahaya pedang yang mengerikan muncul di tubuhnya lagi. Kali ini, Jianmang yang mengerikan hampir memotong tangan kirinya. Batuk. Setelah satu putaran perang, gang ini hampir rata dengan tanah. Tetapi Murong Yu juga terluka parah, auranya tidak teratur, dan tubuhnya terpotong dengan bekas luka yang sangat terlihat dan menakutkan. Tubuhnya bahkan memerah karena darah. Di sisi lain, pria berbaju hitam tidak menunjukkan kekalahan dari awal hingga akhir. Dengan santai, dia hampir membunuh Murong Yu. Jika ini terus berlanjut, tidak diragukan lagi aku akan mati. Pikir Murong Yu dalam hatinya, meskipun dia tidak memiliki kekhawatiran hidup saat ini. Tetapi pihak lain belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Meskipun Murong Yu kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam bawaan tingkat pertama. Pria berpakaian hitam itu setidaknya adalah seorang master dari alam surga 4 kali lipat bawaan, 3 alam kecil lebih tinggi dari Murong Yu, setidaknya kekuatan Wu Kuilong. Cukup, mati. Pembunuh berpakaian hitam itu memotong cahaya pedang dan mengguncang Murong Yu. Pada saat ini, ada sedikit ketidaksabaran di matanya, dan auranya mulai meningkat dengan cepat. Ledakan. Setelah ledakan yang mengerikan itu, napas yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Seperti lautan badai, napas mengerikan Murong Yu mengejutkan dan terbang keluar. Kekuatan 10 naga. Melihat 10 hantu kuilong melayang di atas kepala pria berkulit hitam itu, Murong Yu berteriak kaget. Pada saat yang sama, wajahnya bahkan lebih pahit. Ternyata orang-orang berbaju hitam itu hanya mempermainkannya sepanjang waktu dan tidak menanggapinya dengan serius. Hal ini membuat Murong Yu marah, tetapi tidak berdaya. Bukankah tadi dia sedang mempermainkan pria berpakaian hitam yang telah dibunuhnya? Siapa yang akan membunuhku? Teriak Murong Yu dengan dingin. Pria berpakaian hitam itu tidak berbicara, tetapi sebuah pedang datang dengan cepat. Tertawa,
Cahaya pedang yang bergetar itu meledak dengan cahaya yang menakutkan dan menyilaukan seperti matahari di langit. Dengan satu pedang, bahkan kekosongan pun hancur. Ledakan sonik yang dahsyat menyebar. Pada saat ini, napas kematian yang kuat muncul di hati Murongyu. Dia tahu pukulan ini, dia tidak bisa menerimanya. Jika sulit untuk terhubung, dia takut cahaya pedang yang mengerikan ini akan langsung terkoyak menjadi bubuk. Suatu hari, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Murongyu menatap pria berbaju hitam itu dengan ekspresi dingin. Ketika cahaya pedang itu terkoyak, sosoknya berkedip dan menghilang di tempat. Gemuruh, cahaya pedang yang tak berujung mengalir turun seperti galaksi, langsung merobek semua bangunan di sekitar beberapa puluh meter menjadi debu. Namun, Murongyu telah menghilang. Pria berbaju hitam itu akhirnya berubah. Dia tidak akan begitu saja berpikir bahwa Murongyu telah dipotong menjadi bubuk oleh dirinya sendiri. Dia dengan jelas melihat Murongyu menghilang tiba-tiba. Apakah itu seorang kultivator? Semangat yang mengejutkan melintas di mata pria berbaju hitam itu. Murongyu tiba-tiba menghilang, hanya seorang kultivator yang memiliki kemampuan ini. Namun, jika seorang kultivator benar-benar campur tangan, pria berbaju hitam itu sama sekali tidak akan menjadi lawan. Mata pria berbaju hitam itu menunjukkan warna termenung, dan dia tidak segera meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, Murongyu, yang menghilang di luar, muncul di dunia Hetu Luoshu. Hetu Luoshu, buku aneh pertama di dunia, adalah senjata ajaib terbaik. Murongyu sama sekali tidak khawatir bahwa pria berpakaian hitam itu akan menemukannya. Namun, ketika Murongyu muncul di dunia Hetu Luoshu, Hetu sudah berdiri di sana menunggunya. Dan Hetu memegang tombak panjang hitam yang biasa-biasa saja di tangannya. Badan-badan surgawi yang kacau, yang paling kuat adalah tubuh fisik. Yang paling bagus dalam pertempuran jarak dekat, dan senjata yang cocok dapat membuat kekuatan tempurmu menjadi maksimal. Kata Hetu sambil menatap Murongyu. Kamu sekarang kalah dari pria berpakaian hitam, bukan hanya karena kamu tidak sekuat yang lain, tetapi juga karena kamu tidak memiliki senjata ajaib. Kata Hetu. Murongyu mengangguk dengan perasaan yang sama. Setelah pertempuran dengan pria berpakaian hitam, dia mengepalkan pedang panjang pada pria berpakaian hitam. Ketika menghadapi pria berpakaian hitam terakhir, tubuhnya hampir terpotong menjadi dua bagian. Tetapi itu hanya terpotong dengan bekas luka yang mengejutkan. Jika kau berubah menjadi master bawaan biasa, aku khawatir itu akan terpotong-potong. Tombak ini adalah senjata terkenal yang menemani gurumu sepanjang hidupnya. Itu adalah salah satu senjata sihir terkuat di dunia. Namun, dengan jatuhnya gurumu, tombak ini hampir hancur dan diturunkan ke tingkat senjata sihir saat ini. Ketika dia mengatakan ini, Hetu memiliki tatapan sedih di matanya. Zhao Yun disebut Dewa Perang. Dengan tombak Cao Huang 100 burung, Hetu Luoshu dan tubuh surgawinya yang kacau, dia adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia. Sangat disayangkan bahwa dia akhirnya dijebak oleh seorang pezina, dan akhirnya jatuh dan mati. Bersama dengan senjatanya yang terkenal, tombak Cao Huang 100 burung dan Hetu Luoshu telah dirobohkan ke tingkat yang tak terhitung jumlahnya dan ditinggalkan di dunia fana. Murongyu mengambil alih tombak hitam polos itu, dan sebuah pikiran yang ramah tiba-tiba muncul di hatinya. Tampaknya senjata itu memiliki hubungan darah dengannya. Secara samar-samar, perasaan yang akrab melintas di hati Murongyu. Melihat tombak di tangannya, Murongyu di sebelahnya. Pikiran yang sama muncul dari lubuk hatinya. Hetu, jangan khawatir. Aku pasti akan membiarkan benda langit yang kacau, membiarkanmu, membiarkan tombak Cao Huang 100 burung mendapatkan kembali prestise tahun ini. Serang di seluruh dunia. Musuh guru, aku akan membunuh mereka semua. Aku akan membalaskan dendam guru. Guru Murongyu, yang juga merupakan master terakhir dari Hetu Luoshu dan tombak Cao Huang 100 burung, adalah makhluk tertinggi yang disebut Dewa Perang Zhao Yun. Pembunuh berpakaian hitam itu berdiri di tempat, mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, saya masih tidak menemukannya. Tertawa. Pada saat ini, di kehampaan di belakangnya, tombak hitam muncul dari udara tipis. Kehampaan itu meledak, dan napas yang mengerikan keluar, menghancurkan dunia. Tombak hitam itu menghantam kehampaan, meraung seperti naga yang tenggelam,
berubah menjadi pita hitam dan mencabik-cabik pria berpakaian hitam itu. Tombak hitam itu tidak memiliki aura pencegah, tidak ada cahaya menyilaukan yang luar biasa, hanya tombak yang terlihat biasa saja, tanpa kejutan apapun. Namun, pria berpakaian hitam itu tidak berpikir demikian. Dalam kognisinya, tombak hitam ini sangat mengerikan. Pada saat ini, ada pemandangan di depan pria berpakaian hitam yang tampaknya sedang bertarung di antara ribuan pasukan. Itu spektakuler dan tragis, tetapi itu sangat kejam. Aura pembunuh yang tak berujung naik ke langit, menyapu dunia. Tertawa, pria berpakaian hitam itu tercengang, dan kekuatan pedang panjang di tangannya hancur, dan dia memotong cahaya pedang yang menusuk untuk mencekik tombak hitam itu. Ledakan, tombak hitam itu menusuk perlahan, tetapi sangat cepat. Dengan lembut klik pada cahaya pedang yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, yang dapat merobek kehampaan. Setelah ledakan, cahaya pedang yang menyilaukan dan mencengangkan ini langsung hancur. Namun tombak hitam itu menembus langit langsung ke pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu terkejut, sosoknya terbang kembali. Dengan tangannya yang berayun, cahaya pedang yang menghancurkan dunia dan bumi naik ke langit. Tampaknya telah menghancurkan kehampaan ini. Itu seperti jaring langit lagi, mencekik di udara, menutupi tombak hitam itu. Mati. Setelah tombak itu, Murong Yu tampaknya merobek kehampaan dari kehampaan, sebenarnya, dia bergegas keluar dari dunia Hetu Luoshu. Murong Yu melangkah 4 langkah ke arah Fei Yun, memegang tombak hitam, berubah menjadi pita hitam, mengunci pria itu dalam warna hitam, dan menusuknya langsung seperti bayangan. Tombak hitam adalah senjata ajaib pribadi dari generasi Dewa Perang Zhao Yun, guru Murong Yu. Meskipun senjata ajaib ini dirobohkan dengan jatuhnya Zhao Yun dan menjadi senjata ajaib tingkat terendah. Namun, senjata ajaib itu sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada senjata besi biasa di dunia. Karena hanya seorang kultivator yang dapat memiliki senjata ajaib. Melihat cahaya pedang yang membanjiri langit, semangat juang Murong Yu naik ke langit, dan dengan teriakan rendah, tombak hitam di tangannya bergetar tajam. Aus.com. Pukulan cahaya hitam terpancar dari tombak hitam, berubah menjadi miliaran bayangan tombak hitam, mencekik ke segala arah. Cici. Kekosongan itu tampaknya telah dipecah oleh miliaran bayangan senjata. Cahaya pedang yang menghancurkan langit yang tak terhitung jumlahnya yang dipotong oleh pembunuh berpakaian hitam itu tak tertahankan di hadapan bayangan senjata ini, dan langsung hancur berkeping-keping. Murong Yu mencibir dalam hatinya, saat kekuatan seperti aliran deras mengalir keluar dari lengannya, mengalir ke tombak hitam di tangannya. Ledakan, tombak hitam itu bergetar hebat, dan napas yang mengerikan tiba-tiba meledak ke dalam kehampaan, menghancurkan dunia. Senjata ajaib, cahaya kengerian melintas di mata pria berkulit hitam itu, dan dia mengeluarkan geraman ngeri. Sebuah pedang meledak dengan pedang, lalu berbalik dan melarikan diri. Senjata Dharma adalah senjata yang digunakan oleh para kultivator abadi. Bahkan senjata sihir tingkat paling rendah pun dapat dengan mudah membunuh seorang master bawaan. Bahkan seorang prajurit di alam yang diperoleh yang memegang senjata ajaib dapat dengan mudah membunuh master alam bawaan. Meskipun pria berbaju hitam ini memiliki kekuatan 10 naga, Murong Yu sendiri juga memiliki kekuatan 5 naga. 5 kekuatan Kuilong yang berbeda di antara keduanya awalnya merupakan penindasan yang luar biasa, tetapi ketika tombak hitam Murong Yu keluar, keuntungan ini segera runtuh. Kemana harus melarikan diri? Murong Yu meraung, menginjak 4 langkah Fei Yun, dan dengan cepat menyusul. Selama proses ini, tombak panjang hitam di tangannya menembus langit dengan satu tembakan, menghantam ke arah pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu ketakutan dan berbalik dengan pedang untuk membunuhnya. Hancurkan padaku, teriak Murong Yu, dan tombak hitam itu berubah menjadi naga hitam, meraung, dan cakar naga hitam itu menamparnya. Ledakan, pedang panjang di tangan pembunuh berpakaian hitam itu seperti kertas jendela, yang langsung terbuka. Kekuatan yang mengerikan itu langsung mengguncang pembunuh hitam itu. Terlalu mengerikan, pembunuh berpakaian hitam itu menyemburkan darah, dan sangat terkejut oleh tombak hitam itu sehingga meridian di tubuhnya telah hancur. Mati, Murong Yu melangkah maju, menusuk kekosongan dengan tombak hitam di tangannya, dan menusuk kepala pria berpakaian hitam itu dengan keras. Bunuh,
Pria berpakaian hitam itu tampaknya tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari serangan Murong Yu. Pada saat ini, dia memadatkan semua kekuatannya, dan 10 kuilong di atas kepalanya sangat padat dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Dengan suara gemuruh, pria berpakaian hitam itu membalikkan langit dengan tangannya, kedua tinjunya seperti dua gunung, memadatkan kekuatan 10 naganya, menghantam tombak hitam itu dengan keras, dan ingin melepaskan tombak itu. Namun, kekuatan alat sihir itu di luar dugaannya. Ledakan. Ketika pria berpakaian hitam itu membombardir tombak hitam itu bergetar hebat. Lingkaran cahaya hitam tiba-tiba meledak, menyapu ke segala arah. Klik, klik, pembunuh berpakaian hitam itu menjerit. Aku melihat bahwa tinjunya di kedua tangannya telah meledak. Langsung hancur oleh tombak hitam itu. Matilah aku. Murong Yu mengeluarkan geraman pelan, dan kekuatan di tangannya meledak. Tombak hitam itu menghancurkan langit, langsung menghancurkan tangan pembunuh berpakaian hitam itu, dan menusuknya di kepalanya. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu meledak, dan kepala hitam itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi genangan daging busuk. Pembunuh dari alam surga 4 tingkat bawaan itu langsung dibunuh oleh Murong Yu Zhen. Ledakan. Murong Yu jatuh dari kehampaan ke tanah. Melihat tubuh kedua pria berpakaian hitam dan gang yang telah hancur, Murong Yu mengayunkan tombak hitam di punggungnya, lalu melangkah keluar. Mungkin karena gang ini begitu sunyi sehingga pertempuran itu membuat suara keras hari ini dan bahkan tidak menarik perhatian yang kuat. Tidak ada seorang pun yang muncul sampai Murong Yu meninggalkan gang itu. Tombak hitam itu bahkan sedikit rusak dan tergantung di belakang Murong Yu. Sama seperti senjata biasa-biasa saja. Bahkan para biksu di dunia kultivasi abadi tidak dapat melihat bahwa tombak hitam itu adalah senjata ajaib. Justru karena inilah Murong Yu berani mengayunkannya di punggungnya. Kalau tidak, jika ada cuaca yang bergelombang, dia tidak berani menggunakannya sama sekali sekarang. Dia masih mengerti kebenaran tentang rasa bersalah. Murong Yu hancur dalam sekejap, tergantung padanya seperti kain. Dan tubuhnya bahkan lebih mengejutkan, dengan bekas luka tulang yang terlihat sangat dalam. Berjalan di jalan, semua orang yang lewat terkejut dengan penampilan Murong Yu. Mereka semua menatapnya dengan mata terkejut. Namun, Murong Yu tidak peduli dengan orang-orang ini, hanya berjalan cepat menuju rumah Murong. Pada saat ini, hati Murong Yu penuh dengan kemarahan. Kedua pria berpakaian hitam itu jelas pembunuh, tetapi siapa yang akan menyewa pembunuh untuk membunuhnya? Tidak lebih dari keluarga Yun atau Murong Dan. Bagaimanapun, merekalah yang memiliki musuh dengan Murong Yu. Siapapun yang ingin bunuh diri harus mati. Hati Murong Yu penuh dengan pembunuhan, dan dia dengan cepat berjalan menuju rumah Murong. Rumah Murong, di halaman tempat tinggal Murong Yu sebelumnya. Pada saat ini, Murong yang sedang menunggu untuk pergi dari sini. Setelah mendapat laporan dari bawahannya bahwa Murong Yu telah pulih, Murong yang datang ke sini sendirian untuk mengunjungi Murong Yu setelah menangani masalah yang ada. Murong yang adalah patriark keluarga Murong saat ini, dan dia sangat kuat. Kekuasaannya tidak hanya meliputi langit dalam keluarga, tetapi juga memiliki posisi penting di seluruh dinasti Daxia. Sebagai pemimpin klan yang jujur, dia benar-benar datang mengunjungi Murong Yu berulang kali. Harus dipahami bahwa Murong Yu hanyalah anak agunan dari keluarga Murong. Bahkan keberadaan beberapa tetua dalam keluarga Murong tidak layak untuk diperhatikan oleh Murong Yu. Sebenarnya, ini bukan karena kualifikasi Murong Yu. Alam 9 surga, kekuatan 200 naga. Misalnya, biarkan Murong Yu tumbuh dan menyembah gerbang abadi, saya khawatir itu mungkin untuk menjadi peri. Menjadi abadi, mencapai keabadian. Ini bukan hanya yang diharapkan oleh dunia sekuler, tetapi juga tujuan yang diperjuangkan setiap orang di dunia abadi. Jika Murong Yu menjadi abadi dan menjadi abadi, maka seorang abadi akan muncul di rumah Murong. Yang disebut satu orang dapat naik ke surga, jika benar-benar ada peri di keluarga Murong. Maka keluarga Murong secara alami akan bangkit, dan bahkan mungkin menjadi keluarga Siuxian dalam satu gerakan. Atas tindakan Murong yang, sebagian besar keluarga Murong bingung, dan bahkan lebih cemburu. Hanya saja mereka hanya iri. Siapa yang bisa membiarkan mereka tidak memiliki bakat yang menantang surga seperti Murong Yu? Murong yang sedang menunggu untuk meninggalkan halaman. Namun, pada saat ini,
Sosok pembunuh berdarah dingin datang dengan cepat dari luar. Niat membunuh yang begitu kuat. Murong yang sedikit mengernyit dan melihat ke atas. Saat berikutnya, dia terkejut. Seorang pria berdarah pembunuh. Dan pria berdarah ini adalah Murong Yu yang ingin dia kunjungi di sini. Murong Yu, apa yang terjadi? Melihat luka-luka yang mengejutkan di tubuh Murong Yu, bahkan Murong Yang pun tidak dapat menahan rasa ingin membunuh dalam hatinya. Melihat bahwa itu adalah Murong Yang, Murong Yu membungkuk sedikit, lalu berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, ini hanya pembunuhan. Meskipun suara Murong Yu datar, itu mengandung niat membunuh. Pembunuhan. Murong Yang sangat marah, dan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya, siapa yang akan membunuhmu? Murong Yang sangat marah. Murong Yu adalah tuan muda yang dilatih oleh keluarga Murong. Dia memiliki kemungkinan untuk menjadi abadi. Sama sekali tidak ada ruang untuk kehilangan. Sekarang seseorang ingin membunuh Murong Yu. Ini telah melanggar skala terbalik di hati Murong Yang. Ada kilatan inspirasi di benaknya, dan Murong dan putranya tiba-tiba muncul di mata Murong Yu. Karena sebelumnya, Murong Yu menembak mati Murong Zi. Siapapun itu, jika kamu berani menyentuh keluarga Murongku, kamu akan mati. Pada saat ini, mata Murong yang bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuh yang mengerikan meledak, dan bahkan suhu di sekitarnya turun beberapa menit. Terhadap ini, Murong Yu tidak menanggapi. Sebaliknya, dia merasa bahwa inilah reaksi yang seharusnya diberikan oleh Murong Yang. Kamu sembuhkan dulu lukamu. Nanti, aku akan mengirim pil kepadamu. Aku akan menangani masalah ini. Aku ingin melihat siapa yang berani menggerakkan keluarga Murong. Murong yang memeriksa dan menemukan bahwa Murong Yu memang melakukannya. Baru setelah trauma itu, dia bergegas pergi. Setelah Murong Yu memasuki ruangan, dia langsung duduk dan mulai menyembuhkan lukanya. Namun tak lama kemudian, pil milik Murong Yang pun dikirim. Setelah mengirim orang-orang ini pergi, Murong Yu sekali lagi memasuki dunia Hetu Luoshu. Pil yang dikirim oleh Murong Yang adalah produk dari dunia keabadian. Meskipun levelnya tidak tinggi, itu dianggap sebagai pil dewa bagi para prajurit biasa. Gas hitam di tubuh Murong Yu terus beredar di permukaan tubuhnya, dan luka-lukanya yang terkoyak oleh cahaya pedang disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak butuh waktu lama bagi luka Murong Yu untuk sembuh sepenuhnya. Tubuh fisikmu masih terlalu buruk, kamu bahkan tidak dapat mencapai kekuatan senjata sihir tingkat rendah. Hetu berjalan mendekat dan mendesah. Aus.com Jika tubuh Murong Yu telah mencapai kekuatan senjata sihir tingkat rendah, maka meskipun pembunuh itu beberapa kali lebih kuat, dia tidak akan dapat melukai Murong Yu. Senjata sihir, apa sebenarnya senjata sihir itu? Tanya Murong Yu dengan tidak jelas sambil membelai tombak hitam itu dengan tangannya. Senjata sihir yang disempurnakan oleh kultivator jauh lebih kuat daripada apa yang disebut senjata sihir di dunia. Bahkan jika itu adalah senjata sihir umum, itu tidak dapat digoyahkan oleh prajurit alam bawaan. Di dunia kultivasi makhluk abadi, ada senjata ajaib dan senjata spiritual. Di antara mereka, mereka dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi dan kelas atas. Dan alat ajaib adalah yang paling rendah, dan alat spiritual adalah yang paling maju. Tentu saja, ada yang disebut alat spiritual, senjata peri dan sebagainya. Tombak Cawah Huang 100 burung di tanganmu dikorbankan oleh gurumu dan itu telah menjadi salah satu senjata ilahi paling kuat di dunia. Petik 2. Sangat disayangkan bahwa selama pertempuran itu, gurumu jatuh, dan tombak Phoenix 100 burung hampir hancur dan runtuh ke keadaan saat ini. Dan aku dipukuli dengan hanya seutas jiwa yang tersisa. Murong Yu mengangguk diam-diam ketika dia mendengar itu. Senjata ajaib itu adalah senjata ajaib atau senjata tingkat terendah di dunia kultivasi. Namun, Murong Yu sangat tertarik pada guru yang belum pernah ditemuinya yang berulang kali disebutkan oleh Hetu. Hetu, karena guru adalah salah satu orang paling kuat di dunia, mengapa dia jatuh? Bersama-sama denganmu dan tombak Cawah Huang 100 burung hampir terbunuh. Dua sinar kebencian yang mengerikan melesat ke mata Hetu, bajingan-bajingan itu yang tercela, mereka berkomplot melawan gurumu. Kalau tidak, dengan kekuatan tempur gurumu, pilihlah yang tak terkalahkan. Guru itu sangat kuat, siapa yang membunuhnya? Murong Yu terus bertanya. Wah,
Mengetahui hal ini terlalu dini tidak baik untukmu. Ketika kamu memiliki kekuatan untuk membalaskan dendam gurumu, aku secara alami akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. He Tu melirik Murong Yu dan menekan kebencian di dalam hatinya. Berkata dengan ringan, "Baiklah." Murong Yu tersenyum pahit. Bahkan Zhao Yun, seorang raksasa yang dikenal sebagai dewa perang, telah jatuh. Dia sekarang tahu bahwa musuh-musuh Zhao Yun benar-benar tidak baik untuknya. Catatan tubuh surgawi Chaos bukan hanya teknik terbaik untuk menumbuhkan kekuatan, tetapi juga metode sihir tertinggi untuk melunakkan tubuh fisik. Sebagai tubuh surgawi yang kacau, kamu ditakdirkan untuk mengambil rute jarak dekat. Tanpa tubuh fisik yang kuat, kamu tidak akan memiliki kekuatan tempur yang kuat dan tidak ada pertahanan tirani. Murong Yu terdiam, dia juga menemukan ini setelah pertarungan dengan pembunuh berpakaian hitam. Jika lawan memegang senjata sihir tingkat senjata sihir, dikhawatirkan pedang akan membelah Murong Yu menjadi dua. Kekuatan yang kuat, tubuh yang tirani. Ini adalah cara yang akan saya praktikkan di masa depan. Murong Yu menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Di dalam aula keluarga Murong. Selain Patriark Murong Yang, ada banyak tetua di keluarga Murong. Selain itu, Murong Yu juga ada di sini. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu memasuki aula ini. Harus dipahami bahwa aula ini adalah tempat bagi keluarga Murong untuk berdiskusi, dan pemalas tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Berkat Murong Yu yang sekarang menjadi seorang jenius di keluarga Murong, kalau tidak, dia tetap tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Pada saat ini, setelah masa kultivasi, Murong Yu tidak lagi melihat luka apapun, dan semuanya kembali normal. Patriark, apakah Anda mengatakan bahwa orang yang membunuhku kali ini dipimpin oleh keluarga Yun? Kata Murong Yu dengan suara yang dalam, memancarkan cahaya dingin di matanya. Keluarga Murong adalah keluarga kuat yang menempati peringkat pertama di dunia, dan tidak butuh banyak waktu untuk menyelidiki pembunuhan Murong Yu secara menyeluruh. Oleh karena itu, saat Murong Yu sedang menyembuhkan diri, mereka telah memeriksa masalah tersebut. Di balik layar adalah keluarga Yun. Ternyata ini karena Murong Yu membunuh Yun Zhengming dan menghapuskan dua orang Yun Cheng. Yun Zhengming adalah satu-satunya tuan bawaan dari keluarga Yun. Yun Cheng dan Yun Cheng juga merupakan dua putra tunggal Yun Zhengbo, kepala keluarga Yun. Kakak laki-lakinya terbunuh dan kedua putranya cacat. Pada dasarnya, keluarga Yun telah dihapuskan, tetapi bagaimana Yun Zhengbo bisa membiarkan Murong Yu pergi? Hanya saja keluarga Yun sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Murong Yu, satu-satunya tuan bawaan dalam keluarga mereka dihancurkan oleh Murong Yu. Pada akhirnya, keluarga Yun hanya dapat menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Murong Yu dengan harga yang sangat mahal. Awalnya, jika Murong Yu adalah orang biasa, para pembunuh itu tentu saja akan berada di tangan mereka. Namun, Murong Yu bukanlah orang biasa. Alih-alih membunuh Murong Yu, para pembunuh itu dibunuh oleh Murong Yu. Keluarga Yun kecil bahkan berani menggerakkan keluarga Murong kita. Dia benar-benar mencari kematian. Tetua Murong Hai berkata dengan suara membunuh. Bagi Murong Yu, dia masih lebih menyukainya, jadi ketika dia mengetahui bahwa Murong Yu dibunuh, dia mengaktifkan semua kekuatannya, dan mengetahui seluruh ceritanya hampir seketika. Sudah lama sejak keluarga Murong mengambil tindakan. Mereka telah melupakan kengerian keluarga Murong. Karena keluarga Yun mencari kematian, mereka akan langsung dihancurkan. Masalah ini akan diserahkan kepada tetua Murong Hai. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yang. Berkata, keluarga Yun sudah berakhir. Melihat semua ini, Murong Yu hanya menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak bermaksud bersimpati. Semua ini ditakdirkan untuk berakhirnya keluarga Yun sejak keluarga Yun menyewa seorang pembunuh untuk membunuhnya. Patriark, aku punya permintaan. Pada saat ini, Murong Yu bangkit dan berkata. Murong yang mengangguk dan menatap Murong Yu. Patriark, ini terjadi karena aku, jadi aku juga ingin berpartisipasi dalam operasi ini. Selain itu, aku ingin mengurus industri keluarga Yun sendiri. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Meskipun keluarga Yun tersenyum, kami juga memandang rendah properti-properti itu demi keluarga Murong. Namun, kami telah menghabiskan banyak upaya, dan properti keluarga Yun seharusnya menjadi milik keluarga Murong. Murong yang belum berbicara, dan tetua Murong Bai di sebelahnya mencibir. Katanya,
Murong yang hanya melirik sekilas ke arah Murong Bai, dia bahkan tidak tahu mengapa Murong Bai ini mengincarnya kemana-mana. Murong yang tahu rencana Murong Yu hanya dengan sebuah pikiran, dia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, properti keluarga Yun hanyalah sebagian kecil dari keluarga Murong kita. Karena Murong Yu menginginkannya, kamu dapat menerimanya. Cahaya dingin melintas di mata Murong Bai, dan dia hendak berbicara, tetapi disela oleh Murong Yang. Seketika, dia hanya menatap tajam ke arah mata Murong Yu. Pada hari ini, keluarga Murong mengambil tindakan dan langsung menyapu bersih semua properti keluarga Yun di kota Anyi. Di hadapan keluarga raksasa Murong, keluarga Yun seperti semut, langsung diinjak-injak sampai mati, tanpa kekuatan untuk melawan. Semua industri diambil alih oleh Murong Yu, Yun Zhengbo bahkan terbunuh, dan kemudian keluarga Yun benar-benar musnah. Zhu Fulou, Xiao Yuzi, ku dengar kamu dibunuh oleh seorang pembunuh. Apakah ini benar-benar palsu? Saat Murong Yu baru saja memasuki gedung Jufu, Li Feng bergegas seperti embusan angin, membelai Murong Yu, sambil membelainya. Katanya, Murong Yu merinding karena Li Feng, dan dengan cepat menamparkan Li Feng. Kemudian dia tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku terluka sekarang? Xiao Yu, ini semua karena hubungan kita yang menyeretmu ke bawah. Paman Li benar-benar malu. Pada saat ini, Li Guo berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, mereka tidak bisa memindahkanku karena mereka. Bukankah itu, keluarga Yun telah dimusnahkan? Kata Murong Yu sambil tersenyum, tetapi ada sentuhan yang dalam di kedalaman matanya. Jika Murong Yang dan yang lainnya baik padanya karena bakatnya, maka Li Feng dan putra-putranya benar-benar baik padanya. Apakah keluarga Yun benar-benar musnah? Li Guo menghela nafas, dengan ekspresi rumit di wajahnya, tidak tahu apakah dia harus senang atau bersukacita. Sebelumnya, gedung Jufu telah ditekan oleh keluarga Yun, membuat Li Guo dan putranya sengsara. Namun sekarang keluarga Yun telah musnah, artinya, tidak ada yang berani melakukan apapun pada Jufu Lou. Terlebih lagi, setelah kejadian ini, banyak orang mengetahui hubungan antara Murong Yu dan Li Feng, dan Jufu Lou. Di ibu kota, siapa yang berani melakukannya? Apakah Anda takut dilenyapkan oleh keluarga Murong? Apa, Anda ingin menyerahkan industri keluarga Yun kepada kami? Bagaimana ini bisa dilakukan? Setelah mengetahui ide-ide Murong Yu, Li Guo segera memberikan suara menentangnya. Dibandingkan dengan Jufu Lou, industri keluarga Yun, yang tidak dapat dilihat oleh keluarga Murong, sangat besar. Dan Murong Yu akan memberikan industri ini untuk dirinya sendiri. Li Guo dan putranya tidak dapat diterima. Ada ekspresi tak berdaya di wajah Murong Yu. Karena mereka tidak menerimanya, hanya ada cara lain. Aku melihatnya berkata, Paman Li, aku telah mengambil alih harta keluarga Yun. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa aku akan segera pergi ke konferensi Siuxian, dan mungkin aku akan pergi ke Siuxian nanti. Oleh karena itu, aku sama sekali tidak dapat mengelola harta ini. Jadi, aku hanya dapat memberikannya kepadamu. Li Guo merenung, apa yang dikatakan Murong Yu juga benar. Begitu Murong Yu pergi untuk membudidayakan makhluk abadi, tidak akan ada waktu untuk mengelola hal-hal duniawi ini. Bahkan Murong Yu mungkin tidak akan pernah kembali. Bagaimanapun, begitu Murong Yu berhasil dalam kultivasinya, dia akan segera terbang menjadi peri. Selain itu, pembudidaya abadi memiliki umur panjang, bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan orang biasa? Sebenarnya, Li Guo secara alami tahu apa yang dimaksud Murong Yu. Secara nama, biarkan dia yang mengurusnya, tetapi bagaimana jika Murong Yu benar-benar pergi dan tidak kembali? Industri-industri ini juga Li Guo. Jelas, Murong Yu memiliki ide ini. Sekarang, hanya ada sedikit yang bisa dia lakukan untuk Li Guo dan putranya. Memusnahkan keluarga Yun dan memberi Li Guo harta yang layak, dengan keluarga Murong yang mengurusnya. Aku yakin dengan kemampuan Li Guo dan putranya, dia akan segera bangkit. Baiklah, aku akan mengurusnya untukmu. Saat kau kembali suatu hari nanti, aku akan mengembalikan semua harta milikmu ini. Setelah lama memanjakan diri, Li Guo akhirnya menerimanya. Namun, Li Feng agak terdiam. Xiao Yuzi, dunia keabadian sangat berbahaya. Kali ini, Li Feng menatap Murong Yu dengan ekspresi yang rumit. Jangan khawatir, aku akan menjadi abadi. Saat itu,
Aku akan mengubah kalian semua menjadi abadi. Murong Yu tersenyum dan menepuk bahu Li Feng. Saat dia pergi ke dunia kultivasi abadi, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Li Feng. Sedangkan untuk Zhao Ziqing, Murong Yu tahu bahwa dia bisa bertemu di dunia keabadian. Ini sudah pasti, jadi dia tidak akan khawatir tentang apapun. Setelah menyerahkan harta keluarga Yun kepada Li Guo, Murong Yu kembali. Di waktu berikutnya, Murong Yu terus berlatih, dan sambil menunggu dimulainya konferensi kultivasi, kekuatannya juga meningkat dari hari ke hari. Pada hari ini, Murong yang mengirim seseorang untuk mencari Murong Yu, dan konferensi kultivasi akhirnya akan dimulai. Dunia kultivasi abadi, juga dikenal sebagai dunia kultivasi alam sejati, adalah dunia yang mengolah keabadian untuk memperkuat diri sendiri, bahkan untuk hidup selamanya, dan untuk mengejar jalan surga, yang bahkan lebih luas daripada dunia sekuler. Di mana dunia kultivasi, sebenarnya, itu bersama dengan dunia Tiongkok. Hanya saja dunia ini terlalu luas, dunia Huaxia yang ada saat ini hanyalah puncak gunung es dari dunia ini. Selain dunia sekuler, tempat lain dapat disebut sebagai alam kultivasi. Di dunia kultivasi, terdapat banyak sekte kultivasi. Di antara mereka, terdapat 10 sekte utama dengan kekuatan terkuat, yang dikenal sebagai 10 kekuatan utama di alam kultivasi. Aus.com, konferensi kultivasi abadi diadakan atas inisiatif 10 sekte utama ini. Gunung Zixia dinamai berdasarkan sejenis pohon berdaun ungu yang tumbuh di seluruh pegunungan, yang tampak seperti awan ungu dari kejauhan. Gunung Zixia adalah gunung paling terkenal di dinasti Daxia, yang menarik banyak orang untuk datang ke sini setiap tahun. Ini adalah objek wisata yang terkenal. Konferensi kultivasi dinasti Daxia diadakan di kedalaman Gunung Zixia. Tentu saja, yang disebut tempat terdalam di sini adalah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh sekelompok orang, bahkan prajurit biasa. Konferensi kultivasi diadakan setiap 3 tahun. Setiap kali akan diadakan di dalam 10 kekaisaran teratas dunia Tiongkok. Acara yang diadakan di dinasti Daxia dipimpin oleh Tian Yanzong. Dinasti Zhou Agung didominasi oleh sekte pedang janji. Ini karena 10 sekte masing-masing mengendalikan sebuah kekaisaran di dunia Tiongkok. Dinasti Xia Agung menghormati Tian Yanzong, sedangkan sekte pedang janji mengendalikan dinasti Zhou Agung. Di kedalaman Gunung Zixia, tempat orang-orang biasanya tidak dapat diakses, banyak tokoh telah muncul satu demi satu dalam beberapa hari terakhir. Sekilas, sebagian besar orang yang muncul ini adalah penguasa alam bawaan. Selain itu, meskipun Gunung Zixia adalah tempat pemandangan yang terkenal, kedalamannya sangat curam dan sulit didaki oleh orang biasa. Hanya prajurit bawaan yang dapat berjalan di pegunungan yang tinggi dan tidak takut pada binatang buas yang kuat. 10 orang termasuk Murong Yu dan kepala klan Murong berjalan di antara pegunungan yang tinggi. Selain Murong Yu dan Murong Yang, ada juga Murong Hao, jenius pertama dari keluarga Murong. Selain itu, ada beberapa murid lain dari keluarga Murong dengan kualifikasi yang baik. Meskipun, hanya alam bawaan yang memiliki kualifikasi untuk mengolah keabadian, yang merupakan tahap masuk dari alam kultivasi. Namun, selama seniman bela diri yang diperoleh dengan bakat yang baik juga memenuhi syarat untuk memasuki sekte Siuxian. Bagaimanapun, semua orang datang dari lusa. Namun, master bawaan yang berkualitas lebih mungkin diserap oleh seni bela diri, dan mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Murong yang berjalan di garis depan tim, diikuti oleh Murong Hao, dan tidak jauh di belakang Murong Hao ada beberapa anak keluarga Murong yang berkualifikasi baik lainnya. Dan Murong Yu secara alami jatuh pada akhirnya. Bukan karena Murong Yu bersedia keluar dari kelompok, tetapi orang-orang ini benar-benar tidak tumpang tindih dengannya. Bagaimanapun, Murong Yu sebelumnya adalah sampah yang terkenal, kecuali Li Feng dan yang lainnya, teman-temannya terbatas. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia hanya memiliki satu teman, Li Feng. Adapun Zhao Ziqing, itu di luar jangkauan teman-teman biasa. Namun, yang membuat Murong Yu sedikit bingung adalah bahwa saudara laki-laki dan perempuan Murong Ling yang menendangnya dari tebing tidak pernah muncul. Bagi Murong Ling, di seluruh keluarga Murong, dialah satu-satunya yang memiliki niat membunuh sekarang. Meskipun, karena kaki Murong Ling, Murong Yu hari ini. Namun, bagaimana jika Murong Yu tidak jatuh di Hetu Luoshu?
Murong Yu takut dia akan mati sejak lama. Oleh karena itu, dia selalu memiliki niat mengerikan untuk membunuh Murong Ling ini. Namun, ketika dia kembali, saudara laki-laki dan perempuan Murong Ling tidak pernah berada di rumah Murong. Kalau tidak, dengan karakter Murong Yu, Murong Ling pasti sudah ditemukan dan dihapuskan sejak lama. Sosok itu melintas, dan sekelompok orang muncul di sisi lain gunung. Sekilas, ada sekitar puluhan orang. Patriark Murong, lama tidak bertemu. Sebuah suara jelas terdengar dari kejauhan. Ternyata itu adalah Kepala Su, Kepala Yan. Murong yang berhenti dan berkata dengan senyum di wajah kedua pria parubaya di kerumunan itu. Keluarga Su, keluarga Yan, seperti keluarga Murong, itu adalah keluarga besar dinasti Daxia. Namun, keluarga Su dan keluarga Yan lebih dekat satu sama lain. Meskipun hubungan dengan keluarga Murong tidak buruk, kali ini mereka tidak datang ke Gunung Zixia bersama keluarga Murong untuk menghadiri konferensi kultivasi abadi. Murong Yu hanya melirik orang-orang ini dengan acuh tak acuh, dan menemukan beberapa kenalan di antara kerumunan itu Yan Dong, Sukian. Keduanya adalah salah satu dari sedikit orang yang bersama Murong Ling di Gunung Tianzu hari itu. Ketika melihat kedua orang ini, mata Murong Yu berkilat dengan niat membunuh. Baru beberapa bulan mereka tidak bertemu, dan mereka sudah menembus alam bawaan. Merasakan niat membunuh Murong Yu, Yan Dong dan Su Qian memandang mereka dengan jijik. Selain itu, meskipun Murong Yu mengalahkan Murong Hao, mereka semua adalah penguasa alam bawaan. Siapa yang bukan penguasa yang sombong? Bahkan jika Murong Yu mengalahkan Murong Hao, itu tetap saja sia-sia di mata mereka. Murong Hao dikalahkan olehnya. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa hari pertama Murong Hao hanyalah nama yang sia-sia. Mereka bahkan percaya bahwa bahkan jika Murong Yu mengalahkan Murong Hao, itu tidak lebih dari sekadar pemborosan alam yang diperoleh. Bagaimana jika naga itu memiliki kekuatan lebih? Sebenarnya, mereka masih memegang kendali atas berita tentang Murong Yu ketika mereka mengalahkan Murong Hao. Namun, saya tidak tahu bahwa Murong Yu sudah menjadi orang kuat di alam bawaan.